Mengingat saya dari nol, modal nol, pengalaman nol. Karena saya latar belakang saya jual beli sepeda motor dulunya. Jadi itu yang paling susah. Paling wah katakan bisa stres lah, katakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Agus Rianto, lahir 17 Agustus 64, dan di sini saya satu istri dua anak tentunya akan memperkenalkan perjalanan dari berdirinya Agus Koi Farm. Jadi di sini sebelum berdiri Agus Koi Farm, cerita dari awal sebenarnya saya bukan pemain koi dan saya otodidak. Tahun 98 ketika krisis, sebelumnya saya kerja apa adanya karena kondisi yang begitu sulit untuk cari pekerjaan, untuk berusaha. Akhirnya saya menemukan sesuatu mungkin yang sampai saat ini kita jalani, yaitu koi. Ketika itu tetangga saya piara koi, tapi saya belum mengerti apa itu koi. Kok dilihat kok bagus warnanya, ternyata itulah namanya koi. Jadi setelah melihat ikan koi, saya akhirnya punya pemikiran, karena saya latar belakang saya jual beli sepeda motor dulunya. Karena kondisi seperti itu sulit, akhirnya kita bangkrut. Akhirnya inilah ceritanya berdirinya Agus Koi. Akhirnya kenal koi itu tadi. Akhirnya saya pertahankan tahun 98 waktu krisis iya, mulai berdiri kenal koi itu, mulai kenal koi. Akhirnya saya di situ mencoba, karena punya latar belakang jual beli itu tadi, marketing kayak apa ini ikan koi ini. Ternyata setelah saya jalani itu kok ada peningkatan, dan itu pun modal tidak punya. Waktu itu cuman 350.000 tahun 98. Kita dapat 17 ekor. Nah, di situ. Akhirnya di situ saya piara, bukan sawah saya sendiri, dipinjami waktu itu. Mungkin kasihan lihat saya yang punya sawah. Akhirnya dipinjami. Akhirnya saya piara, saya bikin kolam kecil. Itu mencoba itu sebetulnya. Jadi bukan ikan koi saja dari awal, termasuk kita bikin ikan mampis, ikan Oscar itu aslinya. Akhirnya kita beralih ke koi karena itu tadi 17 ekor kita jual, sekian ekor masih sisa ikan, masih untung. Nah itu akhirnya saya punya pikiran, ini saya pertahankan karena sudah tidak ada modal lagi, tidak ada kerjaan lagi. Ya, dengan berjalannya waktu itu lancar Mas, waktu itu lancar. Ada kendala sedikit di tahun 2000 ketika itu virus datang. Nah, virus masuk Indonesia tahun 2000-2001. Ketika itu sawah, ikan yang di sawah semua habis semua, itu total. Jadi itu yang paling susah, paling wah katakan bisa stres lah, katakan seperti itu. Seluruh Blitar Raya itu total. Dulu kalau nominal ya lumayan ya, karena mungkin saya masih baru, uang mungkin kalau katakan uang 50-100 juta kan cukup banyak tahun itu. Ketika itu lohan yang naik waktu itu, tapi saya punya keyakinan koi nanti akan bangkit lagi. Udah ketika itu stres, mau ikan berapa ekor banyak di sawah mati ya 80.000, tapi kita tetap yakin koi nanti akan jalan terus. Benar, setelah itu saya ketemu seseorang ketika itu untuk membangkitkan saya. Ya, itu almarhum Bapak Ari dari Semarang. Nah, ketika itu dia bilang, udah sekarang Agus, saya beli koi. Kuat koinya yang mati atau kuat saya yang beli? Ya, ceritanya begitu. Wah, luar biasa ini ya. Itulah saya anggap sebagai bapak angkat saya, karena ketika itu orang nggak berani beli koi, dia masih beli. Bahkan nebas di sawah-sawah.
Itu ya sama, setelah itu pas mati, tapi tetap aja dia beli karena dia senang. Itu bapak angkat saya sudah sepuh lah, tapi memang hobinya juga ikan. Kalau dulu nggak seperti sekarang. Dulu satu pedagang datang itu yang royok banyak orang. Iya, banyak orang mendatangi pedagang. Itu sekitar tahun 2004. Mulai pelan-pelan bangkit lagi. Itu mulai udah terbiasa ada ikan mati, terbiasa, udah tidak kaget lagi. Nah itu karena saya bertahan karena punya bapak angkat itu tadi. Belinya banyak dia, padahal untuk dipelihara sendiri. Nah, waktu itu setelah itu mulai 2005 itu sudah mulai lumayan cari duit, katakan udah lumayan lah, satu hari katakan cari uang 5 juta udah gampang waktu itu, karena satu ikan bagus semua, banyak yang bagus. Pedagang cuma beberapa orang dari Semarang, dari Surabaya. Itu gak kayak sekarang justru banyak pedagangnya dari ikannya, ini kebalik. Kalau dulu enggak, memang waktu itu gampang dulu. Lah tahun-tahun itu ada lagi Pak Agustiana dari Bandung, itu sering datang ke Blitar, itu borong. Dia adalah bapaknya orang Blitar pertama itu, Pak Agustiana. Ya, bapaknya Mas Aan lah sekarang. Nah, Hanura itu bapak orang Blitar itu. Karena kalau belanja koi di setiap farm dibeli semua. Dan harga mengikuti. Itu akhirnya semua petani juga wah semangat lagi. Korban yang banyak kan dulu kan Pak Agustiana itu kan banyak karena memang belanjanya memang Blitar Raya dia belanja semua itu luar biasa. Sebetulnya bisa itu diatasi, bisa. Kita harus tahu, maksudnya harus tahu musim. Sebetulnya ikan sakin kan cuma ada 2 musim saja. Ketika pancaroba dari cuaca panas ke hujan, ini juga resiko. Dari cuaca hujan ke panas nanti juga ada resiko. Cuma ini saja kuncinya. Tapi namanya kita orang seneng koi, ya nggak bisa beli di sini, beli di situ. Wah, kepengennya cepet-cepet ikan ini masuk kolam biar jadi. Penyakitnya ini yang nggak bisa diatasi. Contoh saya sendiri, sudah sekian tahun mau beli ikan masih seminggu 2 minggu, kadang-kadang mau karantina aja, waduh nggak betah, setelah kepingin masuk kolam kita bisa lihat itu penyakitnya. Sebetulnya ya ini pancaroba aja yang perlu diawasi. Selebihnya saya rasa nggak ada lah, nggak ada. Cuma musim-musim tertentu aja. Seperti hari ini, nah ini kan pancaroba. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dingin. Ini ikan nggak ada apa-apa, tahu tuh mati, incang putih itu yang nggak bisa ditebak-tebak. Dan itu tidak bisa diobati. Dan kebetulan kalau orang bisa ngobati itu kan 1001 kalau namanya insang. Dan itu pun saya tidak pernah lulus 23 tahun, iya. Di situ mati, dipindah mati, ya sudah. Kita harus apa ya istilahnya, ya sudahlah. Namanya iya, namanya itu insang pasrah. Kalau udah kena insang itu pasrah udah. Iya, itu tidak bisa, paling sulit. Itu paling sulit. Jadi ya harus tetap sabar dan ikhlas kuncinya. Nggak boleh putus asa lah kalau benar-benar cinta koi. Iya. Seperti saya sampai sekarang kan nggak pernah pantang iya. Tetap mati biasa, udah sekarang ya tetap main aja. Udah kontrak kita. Iya ya, karena itu tadi kembalinya ke perekonomian kita kan dari koi usahanya. Mau kerja apa lagi sekarang? Susah. Bisa sampai seperti ini kan? Bisa seperti ini. Dari koi semua, sudah anak lulus kuliah, sudah rumah tangga. Udahlah, udah cukup lah, alhamdulillah kalau dari koi saya. Ya makanya yang muda-muda ini harus tetap semangat. Iya, nggak boleh putus asa. Kuncinya itu saja. Nggak apa-apa, harus semangat. Tahun 81 udah masuk ikan koi di Blitar, jenis utsuri waktu itu. Nah itu, akhirnya saya aktif, ikut lomba, belajar. Akhirnya saya aktif juga di organisasi. Nah, itulah yang membuat kita bisa terangkat.
karena itu promosi. Ya, makanya sampai sekarang kan banyak ini klub-klub ini baguslah untuk meningkatkan pasar kita, luar biasa sekarang. Awalnya sudah nggak ngerti apa-apa, ikut lomba ya sudah, kita bawa ikan ke Istana Bunga sana, ikan ini menang apa enggak nggak ngerti, karena pengennya tahu, pengen belajar. Sebelum saya main ikan sudah ada lomba. Nah, tapi tempatnya tidak seperti sekarang, itu tempatnya di kolam, di jaring-jaring gitu. Nah, karena berjalannya waktu kan semakin lama semakin modern. Nah, itu ada. Jadi kalau nggak salah ikan masuk ke Indonesia itu udah lama sekali. Ke Blitar ini lama sekali sejarahnya. Kalau koi tidak ada ceritanya, oh saya bisa gini, saya pinter-pinter, tidak. Kalau saya, menurut saya, semua yang lama maupun yang baru masih belajar semua. Saya 23 tahun juga masih goblok, masih bodoh. 23 tahun? Masih bodoh. Iya, kenapa? Karena apa? Saya piara koi masih mati juga. Nah, berarti kan nggak ada orang pintar di dunia koi. Makanya kita samalah, meskipun pemain baru, pemain lama, kita tetap samalah. Satu apa ya istilahnya, persahabatan kalau koi ya. Kalau orang katakan persahabatan koi itu. Karena kita dulu pangsa pasarnya cuma di Bandung, Semarang, Jakarta. Sekarang kan sudah bisa luar pulau. Indonesia sudah kemput, semua bisa kita kirim. Apalagi sekarang kan ada informasi yang sudah bisa ke luar negeri. Ini alhamdulillah. Sekarang malah justru luar biasa untuk apa pemasaran. Apalagi nanti kalau bisa kita buat dibuka ekspor. Ya, itu kita akan bersaing dengan ikan luar negeri. Bisa bersaing dengan Jepang. Karena apa? Karena orang belum tahu ikan kita. Kalau sudah tahu ikan produksi Indonesia, saya yakin tidak akan kalah nantinya. Karena kita memang kalah dulu sama Jepang, itu maklum. Tapi dari sekarang, selama saya bermain 23 tahun, itu peningkatan luar biasa. Kalau dulu ikan kecil-kecil dipijah, lah sekarang kan nggak ada sudah. Sekarang orang sudah ngerti koi semua. Sudah pinter semua sekarang. Apalagi pemasaran, gampang sekarang. Luar biasa. Sekarang dengan berjalannya waktu, mungkin perekonomian juga meningkat. Nah sekarang orang butuh hiburan. Apa yang bisa dinikmati di rumah? Paling bisa koi, bisa kembang, itu aja. Nah, apalagi pandemi ini meningkatnya luar biasa karena orang tidak mau keluar. Maunya ya udah, ikan bisa sampai rumah aman, nah itu bisa dinikmati. Apalagi sekarang yang dulunya cuma penghobi, ngelihat masa depan koi bagus, sekarang juga bisnis, juga jadi pedagang, itu banyak. Nah sekarang kan banyak koi, banyak pedagang, banyak juga penipuan. Nah ini susahnya, dan kita tidak bisa melihat siapa dia. Itu karena online. Lah ini gimana? Orang pesen koi pakai namanya si A, katakan ditransfer uang ikan tidak dikit. Lah ini yang paling bahaya. Ini yang merusak nama ini sebetulnya. Biar aman gini, seperti saya, contoh mungkin orang baru mau belanja ya, karena sudah pengalaman sering banyak tipu. Udah, kita teman-teman Blitar harus kompak. Misalkan saya mau beli tempat ke si A, ya udah bilang aja, Mas saya beli ikan di tempat si A, bisa minta tolong diperlihatkan, itu lebih aman. Iya, kalau tanpa begitu saya yakin nggak aman. Tapi kalau minta tolong temen, pasti aman, saya jamin. Dan sekarang cara jual nggak kayak dulu, bebas. Mana yang dia senang, mana yang dia suka, dia kan tinggal pilih. Seperti kita, misalkan si A mau beli ke tempat kita nggak punya, kan nggak mungkin dia mau beli ke kita, langsung ke orang lain. Lah dia minta tolong ke kita bisa. Kita kalau bisa semua ini teman-teman di Blitar harus begitu. Saya minta tolong Pak diantarkan si B, si C, harus itu, kita harus siap untuk mengamankan ini tadi customer, iya, biar nggak kapok beli koi. Itu paling aman. Kalau dia nggak minta tolong ke temen yang lain, saya yakin bahaya, seringkali ada penipuan. Dan teman-teman di Blitar nggak mungkin nggak mau dimintai tolong kan, pasti mau lah itu. Dari segi perekonomian itu sangat luar biasa. Karena apa? Mengingat saya dari nol, modal nol, pengalaman nol, dan sekarang saya bisa seperti ini karena koi, bukan karena yang lain. Soalnya kan udah pegang koi
memang benar-benar bisnis koi ditekuni, kita mau kerja yang lain sudah males, nggak sesuai, ibaratnya begitu. Saya pernah jadi ketua koi klub itu 3 periode. Itu setelah itu diganti teman-teman mungkin yang lebih muda. Nah, terus ini sudah yang keberapa ini udah lupa karena udah tahun berapa ya berdirinya itu, udah berapa kali kepengurusan. Ya di situ sekarang saya jadi sesepuh saja. Tapi saya masih terlibat di asosiasi, di APKI. Nah, ada lagi induknya dari Blitar Koi Club itu payungnya APKI. Dan APKI inilah yang memayungi klub seluruh Indonesia. Di sini, nah, di sini saya sebagai Dewan Kode Etik Juri, ya, itu di APKI-nya. Makanya sampai sekarang pun kita masih aktif di APKI-nya, maupun di BKC sebagai sesepuh lah. 2005 ketika itu dipimpin Pak Wahono Garden. Setelah Pak Wahono Garden, Pak Edi Kanigoro. Setelah Pak Edi saya. Setelah saya Mas Khalid Firdaus. Sekarang di APKI jadi ketua bidang organisasi. Terus saya lagi, terus Mas Khalid lagi, dan Pak Saibu dan seterusnya. Sekarang ini Mas Paijin yang pegang. Waktu itu belum ada juri yang lain, cuma ada beberapa orang aja di Indonesia. Tapi ada yang lebih senior dari saya juga banyak. Cuma kan beliau sudah pensiun. Sekarang udah ada yang masih mau juri, ada yang enggak. Kalau saya mulai 2005, mulai jadi juri. Udah lumayan panjang. Saya ke Makassar, ke Medan, sudah keliling lah kalau untuk luar pulau. Karena agenda APKI ini padat. Ini karena kemarin aja ada pandemi ini, kita tidak cuma beberapa kali. Ini setelah ini nanti kalau sudah normal. Nah itu 1 tahun full Mas. Setiap bulan kan ada kontes. Full ya. Karena kan yang tadinya orang belum kenal koi, akhirnya kenal. Karena orang akan penasaran kayak apa toh lomba koi itu yang bagus, ikannya kayak apa toh. Kan sekarang kalau orang awam ngelihatnya kan sama koi itu. Ya itu. Jadi sebetulnya kalau bicara koi, kalau cuma teori itu nggak bisa. Kita harus praktek, terutama jam terbang. Kalau jam terbang itu sudah lama ya, dia akan otomatis ngerti sendiri. Kalau teori itu tidak. Pengalaman saya ya, nggak pas kalau teori, sulit. Kalau melihat prospek ke depan itu bagus, dengan catatan satu, dari petani sendiri harus bisa merubah. Yang dulu induknya kecil, sekarang kalau bisa ditingkatkan kualitasnya juga. Besarnya induk, kualitasnya induk, itu kalau bisa ditingkatkan. Kalau dari petani sendiri tidak bisa meningkatkan itu, kita susah untuk berjalan. Karena apa? Semakin lama kita ada pesaing, bukan di Indonesia saja, sekarang bahkan Hong Kong juga sudah bisa bikin koi. Ya kita harus waspada, kalau Indonesia ini nanti lengah itu juga bahaya. Makanya sekarang mungkin anak-anak muda sekarang yang lebih lincah ya, itu perlu, pembaruan induk itu perlu. Semua petani, sekarang petani muda-muda kan banyak. Itu kalau mau koi Indonesia ini tetap lancar, tetap jalan, nggak jalan, harus bisa itu. Kalau enggak, kita ketinggalan terus. Induk kalau dulu kan 30-40 cm udah dipijat, tapi sekarang udah beda, 70, 75, lah sekarang udah bisa dipijat. Ini sekarang kan udah bagus-bagus sekarang. Import sama lokal sekarang udah, katakan udah berimbang. Tinggal kita mempertahankan saja nanti untuk warna, untuk body. Nah itu para petani-petani juga harus belajar. Ikon produk koi nasional itu di Blitar, khususnya di Nglego. Sentralnya di Nglego. Itu Pak Masyuri sama Pak Ompong. Mbah Soleman itu orang-orang yang sebutnya Pak Ompong. Itu ya, itu sesepuh, itu benar-benar sesepuh.
dari koi. Berarti itu sudah almarhum ya? Pak Masyurinya kayaknya masih ada. Masih ada, terus Mbah Ompongnya masih ada. Masih ada semua. Alamannya kalau Pak Masyuri di kota, kalau Mbah Ompong ini di Jeding, di Sanjeding, Sanang Kulon. Ada, masih ada. Itu sejarah itu. Untuk teman-teman senior-senior kita, banyak kan sekarang ada Mbah Murdoko, itu kan spesial, bikin spesial koi antik, itu termasuk apa ya, namanya senior kita juga. Pak Jatmiko, Pak Adam Bahtiar, Pak Sutadi, Pak Ngalimun, Pak Rojek, Pak Musa, banyak. Sampai sekarang masih dia bikin koi terus di Kemloko, masih aktif semua. Sejarah itu sampai kapanpun dikenang. Seperti saya nanti punya catatan sejarah, lah itu kaos koi ya. Juri itu. Ya, seluruh Indonesia itu ada. Iya. Itu tidak ada yang punya selain saya, boleh dicek di Indonesia. Makanya itu mencatat sejarah untuk anak cucu besok. Ya, All Indo pertama. Itu paling berkesan. Promosinya mengangkat nama Blitarnya dari kontes. Jadi awal-awal kontes sampai Bandung, sampai Jakarta itu orang Blitar, semua anggota klub itu datang, bahkan berjejer-jejer bawa mobil sendiri waktu itu. Iya, tapi awalnya juga gitu, bawa mobil tapi tidak kenal hotel, tidurnya di bawah mobil karena perjuangan memperkenalkan koi Blitar ini. Makanya sejarah itu perlu diketahui. Mungkin teman-teman yang baru kan sekarang enak tinggal jualan. Sejarah koi di Blitar seperti itu. Makanya saya juga heran kalau ada orang Blitar sendiri kaget, masa Blitar itu produksi koi nasional. Nah, itu saya yang kaget. Nah, berarti dia belum apa ya, istilahnya belum kenal beneran. Masih ada orang yang belum kenal, orang yang Blitar sendiri, masa iya lah, ini kan aneh. Padahal kita perjalanannya untuk nyari nama ini luar biasa. Dari teman-teman senior banyak itu yang berjuang untuk koi Blitar sampai sekarang. Tidak semudah yang kita harapkan. Ya gimana, bapaknya udah koi, udah berusaha, udah bagus, udah anaknya lain jalurnya. Alhamdulillah, tapi dia masih di apa ya, di perusahaan besar lah kerjanya di situ. Lah sedangkan anak yang perempuan ditanya ya belum tahu nanti gimana ya. Yang penting udah kita siapkan lah. Terserah nanti anak-anak penerusnya. Segala sesuatu kalau merintis tidak ada ceritanya gampang, pasti banyak dukanya. Tapi kita tidak boleh kecil hati di situ. Kalau kita mau sukses, apapun resikonya, kita nggak boleh lari, harus dihadapi. Itu kuncinya. Itu tadi sejarah dari obrolan Agus Koi Farm. Sampai saat ini kita tetap ya mempertahankan koi sampai kapanpun karena kita udah kontrak mati dengan koi. Ya terima kasih untuk jenengan semua, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.